buku meskipun bukan hasil penelitian itu juga bagian dari karya ilmiah. Nah, yang paling penting bahwa buku-buku itu adalah buku kerja akademik yang yang disusun secara Oke, terus tadi kan kita sudah mengetahui mengenai cara menulis karya ilmiah ya, tapi dalam bentuk makalah ya Pak. Apakah ada perbedaan antara karya ilmiah satu dengan karya ilmiah yang lain? Mungkin contoh esai dengan artikel jurnal ataupun dengan yang lain. Iya, kalau esai dengan artikel jurnal tentu saja sedikit berbeda meskipun formatnya secara general hampir sama. Hanya saja kalau esai itu mungkin jumlah tulisannya lebih sedikit, artinya jumlah katanya lebih sedikit, lebih dibatasi. Yang kedua, esai itu biasanya lebih banyak pada refleksi pemikiran ya, refleksi pemikiran meskipun ada satu tema tertentu yang diambil, yang pengen diambil. Tapi kalau artikel jurnal itu lebih dalam, harus ada permasalahan apa yang diangkat, kemudian bagaimana dia mencari data, bagaimana dia kemudian mengolah data, bagaimana dia menganalisa, bagaimana kemudian dia menyajikan. Meskipun esai secara general juga begitu, tetapi dia lebih reflektif biasanya. Reflektif itu artinya tidak perlu sedalam apa yang dilakukan terhadap seperti di jurnal, karya ilmiah jurnal tadi. Nah, makalah-makalah mahasiswa itu sebenarnya punya kecenderungan ke sana. Yang ditulis itu artikel jurnal ya, tetapi karena mahasiswa mungkin kurang begitu memahami ya akhirnya tadi itu. Tapi ya sebenarnya lebih enaknya mungkin ya kalau tugas-tugas dari dosen yang tidak membutuhkan waktu lama ya bikin aja isi. Karena isi itu bisa hanya cuma 1000, 1500, 2000 kata itu sudah bagus. Tapi kalau artikel untuk dalam bentuk jurnal itu bisa 5.000, bisa 6.000, rata-rata segitu. Artinya isi itu di bawahnya ya, di bawahnya itu. Dan logikanya sama, logikanya cara berpikirnya sama. Gitu. Isi lebih reflektif lah ya. Ya berarti esai itu lebih santai ya bahasanya. Iya, lebih santai ya. Tapi santai itu dalam arti bahasanya mengalir gitu ya, bahasanya lebih mengalir, lebih komunikatif. Tulisan-tulisan yang enak itu begitu biasanya, mengalir, komunikatif, lebih pada bahasa opini gitu. Oke, terima kasih. Tadi kita sudah berbincang mengenai karya ilmiah. Mungkin kalau kita menulis karya ilmiah itu manfaatnya itu apa Pak? Ya banyak ya, menulis esai, menulis karya ilmiah, penelitian itu. Tapi kalau manfaatnya banyak, artinya menulis sendiri sebenarnya merupakan bagian dari ekspresi ya. Ekspresi pemikiran kita. Ekspresi pemikiran itu kita punya satu gagasan tertentu yang pengen kita tuangkan, yang pengen kita sampaikan kepada orang lain. Jadi salah satu manfaatnya itu sebenarnya mengekspresikan, menyuarakan gagasan kita. Nah, itu. Kita juga boleh tidak punya gagasan, kita juga boleh mengekspresikan gagasan orang lain melalui esai juga boleh, bisa. Artinya ya manfaatnya itu menyampaikan gagasan orang lain. Jadi tidak semua orang itu bisa menulis, tetapi banyak orang yang punya gagasan, tetapi tidak semua orang bisa menulis. Jadi tulisan dalam bentuk karya ilmiah itu adalah salah satu ekspresi bagaimana kita menuangkan gagasan-gagasan kita, pemikiran-pemikiran kita dengan cara tadi logika rasional yang bisa diterima oleh masyarakat akademik. Ya, mungkin ini Pak, kan kalau karya ilmiah contohnya makalah itu buat mahasiswa-mahasiswa itu masih kebingungan. Karena kan biasanya dosen memutuskan nih harus maksimal 25% plagiarisme. Teman-teman plagiarisme ini tingkat plagiat ya dengan artikel-artikel yang sudah ada di Google dan lain-lain gitu. Ini mungkin bisa dikasih tips Pak untuk mengurangi tingkat plagiarisme itu. Ya. Jadi dalam masyarakat sekarang itu masyarakat global seperti ini, dalam dunia seperti ini namanya internet, dunia dunia maya yang luar biasa ini memang tidak mungkin. Artinya plagiarisme itu terjadi, tetapi itu memang harus dihindari.
Dalam arti kita boleh mengutip pendapatnya orang, kita boleh memakai pendapatnya orang, bahkan itu bukan sebuah kewajiban ya, bahkan itu sebuah tuntutan untuk tulisan karya ilmiah. Ya. Karena itu tuntutan. Artinya kita menyandarkan pikiran-pikiran kita kepada gagasan-gagasan orang lain itu tuntutan. Karena untuk menjustifikasi, untuk mengatakan bahwa itu bukan murni gagasan kita, atau kita punya gagasan tetapi juga didukung oleh gagasan-gagasan orang lain. Jadi ada kemungkinan plagiarisme itu sangat mungkin terjadi dalam masyarakat yang seperti ini. Apalagi sekarang sekarang apa yang tidak ditulis orang, semua sudah ada, semua hampir sudah ditulis orang ya. Bukan saya mengatakan tidak ada sesuatu yang tidak ditulis orang, tetapi semuanya hampir sudah ditulis orang. Tetapi dari sekian banyak itu pasti juga ada gagasan-gagasan murni dari kita. Artinya bagaimana kemudian kita mengolah gagasan kita itu menjadi gagasan yang baik dan kemudian tidak memunculkan plagiarisme. Plagiarisme itu mencontek, meniru, ngeblat pendapatnya orang. Kalau dalam karya ilmiah, salah satu caranya itu ya dengan cara tadi membuat sitasi itu, biar gagasan pendapat kita itu tidak kita sitasikan, kita rujukkan kepada orang. Tetapi itu juga ada caranya. Caranya itu adalah dengan cara memparafrase. Nah, itu ya. Artinya kita misalkan mengutip pendapatnya orang. Itu kalau diambil mentah-mentahan, tulisannya bersama, kata-katanya sama, kita ambil, itu kalau dicek di plagiarisme, mesin plagiarisme, itu akan terkena. Maka kemudian salah satu caranya adalah memparafrase. Apa itu parafrase? Parafrase itu mengungkapkan gagasan orang lain tanpa mengubah substansinya, tetapi dengan bahasa kita sendiri. Nah, itu. Kuncinya adalah tetap gagasannya itu tetap, bahasanya diubah tanpa mengubah substansinya dengan bahasa kita. Salah satunya mungkin dari mengubah kalimat aktif ke kalimat pasif. Ya, itu salah. Banyak caranya, banyak juga artinya. Itu bisa jadi yang tadi mengubah kalimat aktif menjadi pasif, atau sebaliknya kalimat pasif diubah menjadi aktif. Bisa juga kalau dalam istilah bahasa Inggris itu dinominalisasi. Dinominalisasi itu misalkan kata kerja dibuat kata benda atau sebaliknya dan lain sebagainya. Oke, Pak. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya? Ini Pak, menumbuhkan semangat menulis terutama bagi santri baru yang memang belum tahu menulis itu apa dan gimana caranya, itu pripun Pak? Menulis itu seperti yang sering saya katakan, bahwa menulis itu pekerjaan berat. Jadi dia bukan pekerjaan mudah. Artinya dia memang harus menjadi bagian dari hobi, dia harus menjadi bagian dari kebutuhan. Artinya kalau memang orang hobinya nulis, dimanapun dia akan menulis. Tetapi kalau kemudian yang kedua itu harus dijadikan sebagai bagian dari kebutuhan. Dijadikan bagian dari kebutuhan itu tadi itu seperti tadi itu dituntut oleh dosen. Itu menjadi kebutuhan toh, diwajibkan. Tuntutan. Misalkan menjadi bagian dari kebutuhan, ternyata ada lomba, tertarik dengan hadiahnya. Nah, itu kan menjadi bagian dari kebutuhan. Sebenarnya dia nggak hobi, tetapi butuh gitu. Saya butuh. Makanya ya itu, nulis itu harus ditumbuhkan dengan hobi, dan yang kedua dengan kebutuhan. Kebutuhan itu harus dicari. Dalam arti dicari itu begini, ya cari-cari aja peluang untuk menulis, cari-cari aja kesempatan untuk menulis. Yang kedua caranya lagi ya kumpul dengan komunitas orang-orang yang suka menulis. Kalau kita tidak suka kumpul dengan komunitas orang yang menulis, ya susah. Kumpulnya dengan komunitas YouTuber, ya dia tidak akan menjadi penulis, tetapi dia akan menjadi YouTuber. Dan kalau kumpulnya dengan gamer, ya dia akan menjadi itu. Ya jadi itu, jadi menumbuhkan kebutuhan, menumbuhkan sikap kita butuh terhadap tulisan itu ya tadi kita cari komunitas, kita cari kesempatan.